Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kelima di modul kelima mata kuliah Character Building Religion 1 atau Agama 1 akan membahas tentang menghormati guru ataupun dosen dan keluarganya. Mari kita membuka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, bagaimana cara menghormati guru atau dosen beserta keluarganya? Para peserta didik ataupun santri ataupun mahasiswa-mahasiswi itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dia cari atau yang dia peroleh tanpa mau menghormati ilmu dan guru beserta keluarganya. Ini adalah merupakan tata etika mencari ilmu di dalam kitab sumber Ta'limul Muta'allim, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, dan diri kita nanti setelah ilmu itu didapat akan bisa memanfaatkan ilmu tersebut baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, agama, bangsa, serta negara. Masyarakat di negara Indonesia maupun di masyarakat dunia dan akhirat bahkan. Nah, ini mengapa seseorang santri, siswa, peserta didik ya, mahasiswa-mahasiswi itu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah? Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil adalah mereka yang ketika saat proses menuntut ilmunya itu sangat menghormati ilmu, menghormati guru beserta keluarganya. Guru di sini sangat luas ya, bisa guru kiai, ustaz, guru di sekolah, kemudian guru informal di masyarakat ya, juga para dosen di kampus. Nah, itu beserta keluarganya. Itu dihormati. Orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka sebenarnya tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu gurunya serta keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur bila bermaksiat, tapi akan dianggap menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang memuliakan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, "Aku adalah hamba sahaya ataupun budak, orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Jika dia mau silahkan menjualku atau memerdekakan aku atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya." Ini selanjutnya, sebab guru yang mengajarimu satu huruf saja yang kamu butuhkan, khususnya dalam agama, itu ibarat bapakmu di dalam agama. Imam Asy-Syairazi berkata, guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, orang pandai, maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah kepada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya pasti akan menjadi orang yang alim. Nah, sekarang berikutnya bagaimana tata cara sopan santun atau akhlak, etika menghormati guru. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid itu tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempat di mana guru tersebut duduk, dan tidak memulai bicara kepadanya kecuali diizinkan terlebih dahulu oleh guru yang bersangkutan. Itu tata etika yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang murid, seorang mahasiswa, seorang santri tidak banyak bicara di hadapan guru. Tidak bertanya sesuatu bila guru sedang kelihatan lelah ataupun sedang kelihatan bosan. Dan juga harus menjaga waktu, jangan sampai mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Nah, ini tata etikanya. Mungkin termasuk sekarang itu mengetuk pintu di sini adalah karena sekarang zaman modern ya,
zaman milenial, banyak sekali temuan-temuan atau produksi teknologi yang bisa dijadikan alat komunikasi, termasuk ada medsos, termasuk ada fasilitas yang lain seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu kalau kita akan berbicara kepada seorang guru, dosen, kiai dan sebagainya, itu harus meminta izin terlebih dahulu dengan sopan dan santun. Nah, alhasil seorang santri itu harus mencari kerelaan hati guru, itu intinya. Keriduan guru. Harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan guru murka. Mematuhi perintahnya asal perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghormati guru adalah menghormati juga kepada putra-putrinya, kepada istrinya, kepada keluarga besarnya, dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan guru tersebut. Itu ya. Ada sebuah syair yang berbunyi, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar, walau hanya satu huruf, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat kepadanya. Guru kami, Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam suatu majelis pengajian. Dia sering berdiri. Lalu oleh teman-temannya ditanya, mengapa berbuat demikian? Dia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu, jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya. Ini diantara menghormat kepada keluarga guru. Kemudian Al-Qadhi Fakhruddin, seorang imam di daerah Marwa yang sangat dihormati oleh para pejabat negara bahkan di sana. Beliau berkata, aku mendapat kedudukan ini karena aku dulu menghormati guruku dan sampai sekarang. Abu Yazid Ad-Dabusi malah berkata, menambahkan, aku selalu melayani beliau, guru, memasak makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya. Ini etika yang harus dijaga pada saat proses kita mencari ilmu. Oleh karena itu, seorang santri, mahasiswa, mahasiswi, murid, pelajar, serta didik tidak boleh menyakiti hati guru. Karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi keberkahan. Apabila melawan, kemudian menyampaikan hal-hal, kata-kata yang tidak sopan, menyakitkan, dan sebagainya. Kita wajib menghormati. Nah, kata seorang penyair, sungguh guru dan dokter itu keduanya tidak akan menasehati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika membangkang pada dokter. Terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang pada guru. Ini yang harus kita terapkan di zaman modern, di zaman milenial ini. Banyak sekali orang-orang yang telah menamatkan sekolahnya, pesantrennya, kuliahnya, akan tetapi di masyarakat tidak bisa mengamalkan, tidak bisa berperan untuk mengamalkan ilmu. Ini suatu tanda tanya. Menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu karena pada saat proses mencari ilmunya, salah satunya adalah tidak menghormati ilmu, menghormati guru beserta keluarga. Nah, ini. Jadi tidak hanya aspek-aspek lahiriah, intelektualnya ataupun keterampilannya, akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana sikapnya, ketawaduannya, kebersihan hatinya, penghormatannya kepada ilmu dan guru. Itu adalah termasuk bagian terpenting dalam kesuksesan seseorang di dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, pada suatu hari Imam Halwani pergi dari negeri Bukhara, bermukim di sebuah desa selama beberapa hari karena ada satu masalah yang beliau hadapi. Kemudian semua muridnya menjenguk beliau kecuali yang bernama Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya, mengapa kamu tidak menjengukku? Dia menjawab, maaf guru, saya sibuk melayani ibuku. Lalu beliau berkata, semoga kamu diberkahi, diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji. Kenyataannya kata-kata guru tersebut betul-betul terjadi. Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktunya. Dia tidak pernah mengembangkan dirinya lebih luas lagi ke daerah-daerah yang lain. Karirnya hanya di situ saja.
Kemudian berikutnya adalah etika atau sopan santun, akhlak menghormati ilmu. Ada tata cara bagaimana menghormati ilmu. Yang pertama adalah harus menghormati kitab ataupun buku referensi. Seorang santri, seorang mahasiswa dilarang memegang kitab atau buku referensi kecuali dalam keadaan suci. Itu lebih afdol ya, lebih utama apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita baca dan bersumber dari buku ataupun kitab. Nah, Imam A'immah Al-Halwani berkata, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormati ilmunya. Aku tidak pernah mengambil kitab, buku kecuali dalam keadaan suci, punya wudhu. Imam Syarhasi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan terus berwudhu sampai 17 kali pada malam itu. Karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Ilmu itu adalah cahaya dan wudhu itu juga adalah cahaya. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudhu. Ini sudah berabad-abad, akan tapi keberkahannya akan bisa kita rasakan walaupun itu di kampus, walaupun di alam modern, apabila kita terus melaksanakan etika atau akhlak yang pernah dilaksanakan oleh para ulama. Nah, para penuntut ilmu itu dilarang meletakkan kitab, buku di dekat kakinya ketika duduk bersila. Itu dalam rangka menghargai ilmu, gitu ya. Hendaknya kitab tafsir kalau di bidang agama itu diletakkan di atas kitab-kitab lain. Ya. Dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Ini terdengar sudah lama sekali, akan tapi harus kita laksanakan walaupun di zaman milenial seperti itu. Karena yang namanya akhlak itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal modern atau tidak modern. Tetap harus kita lestarikan, tetap harus kita jaga. Al-muhafazatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga kepada nilai-nilai lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi nilai-nilai akhlak yang sudah lama ini dilaksanakan oleh para ulama di mungkin ratusan abad yang lalu, ini tetap harus kita laksanakan dan kita lestarikan karena ini baik. Dan buktinya sudah banyak orang yang melaksanakan etika menghormati ilmu dan guru ini dengan sebaik-baiknya di zaman apapun dia berada, dan buktinya alhamdulillah banyak keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang dia bisa raih, dia bisa laksanakan dan bisa berkarir ataupun berperan di tengah-tengah masyarakat. Ini karena tetap selalu menjaga etika. Kemudian Syekh Burhanuddin, guru kami, bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Lalu beliau berkata kepadanya, Syekh Burhanuddin pada ahli fikih tadi, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmumu. Selanjutnya Imam Qadhihan berkata, jika perbuatan itu meletakkan wadah tinta di atas kitab tidak bermaksud meremehkan kitab tersebut, maka tidak apa-apa. Tapi sebaiknya diletakkan di tempat lain, itu lebih utama. Nah, itu yang pertama ya, cara menghormati ilmu. Yang kedua, cara menghormati ilmu adalah menulis kitab atau menulis buku ataupun makalah atau apa, itu harus bagus. Peserta didik harus bagus dalam menulis kitab, menulis makalah, tugas dan sebagainya. Tulisannya harus jelas, tidak terlalu kecil sehingga nanti sulit dibaca. Abu Hanifah pernah melihat muridnya yang tulisannya sangat kecil sehingga tidak jelas. Lalu beliau menegurnya, jangan terlalu kecil dalam menulis. Karena jika kamu sudah tua pasti menyesal, dan bila kamu mati kamu akan dimaki orang yang melihat tulisanmu. Ini peringatan dari seorang guru. Selanjutnya, cara menghormati ilmu, langkah ketiga adalah kitab dibentuk persegi empat. Sebaiknya kitab dibuat persegi empat. Begitu yang biasa dikerjakan Imam Abu Hanifah supaya mudah dibaca dan dibawa kemana-mana. Yang nomor 4, tidak memakai tinta merah ya dalam menulis kitab, karena itu bukan kebiasaan para ulama yang salafiyah, tapi itu adalah kebiasaan para filosof, para pemikir-pemikir modern. Yang kelima, menghormati teman dan orang tua yang mengajar. Para peserta didik harus saling mengasihi, menyayangi dengan sesama teman yang sama-sama belajar.
apalagi kepada gurunya, supaya ilmunya berfaedah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hendaknya para peserta didik itu mendengarkan ilmu dan hikmah, ya, urean-urean dari guru, ya, dari dosen itu dengan rasa hormat. Sekalipun sudah pernah mendengarkan masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh guru ataupun dosen tersebut 1000 kali, tetap takzim, tetap hormat mendengarkan. Nah, ini tata cara yang memang zaman dulu para ulama, akan tetapi justru harus tetap kita lestarikan dan kita buktikan nanti keberkahan ilmu yang didapat. Selanjutnya, para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, yang ketujuh, peserta didik tidak pantas melebihi bidang ilmunya sendiri, tapi harus menyerahkannya kepada guru. Karena guru itu lebih tahu mana ilmu yang cocok dengan wataknya atau kecenderungan muridnya. Nah, ini berarti konsultasi, apakah seseorang itu memiliki potensi di bidang apa. Kalau memang kita sudah sistemik dan sudah hasil konsultasi dengan ahli, dengan para guru, termasuk dengan orang tua kita, ya, mungkin termasuk dengan psikolog dan sebagainya, itu masih masuk kepada kelompok yang berada di wilayah guru, ya, di posisi guru. Nah, ini Syekh Burhanul Haqqi berkata, pada zaman dahulu para santri itu menyerahkan agar persoalan-persoalan mengajinya diserahkan kepada guru mereka, dan mereka berhasil meraih cita-cita. Jadi kita perlu berkonsultasi, perlu minta pendapat kepada ahlinya. Kemudian yang kedelapan, peserta didik tidak pantas duduk dekat gurunya ketika mengaji, kecuali darurat, apalagi sampai tangannya misalkan memegangnya ataupun bersender kepada pundaknya dan sebagainya. Itu tidak pantas, ya. Tapi sepantasnya adalah jarak antara peserta didik dengan guru kira-kira sepanjang busur panah. Hal ini semata-mata tujuannya adalah untuk menghormati dan menghargai guru. Yang kesembilan, peserta didik harus meninggalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Karena akhlak yang tercela itu ibarat binatang buas yang samar. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada gambar binatang yang najis, ya, atau gogok misalkan. Padahal manusia belajar itu melalui perantaraan malaikat. Nah, itu harus betul-betul teliti, apik, ya, warok di dalam tata letak tempat belajar. Barangkali itu saja. Untuk lebih berkembangnya silahkan nanti dikembangkan di dalam diskusi, ya. Apakah itu menjawab soal-soal yang ada di kolom diskusi di LMS ataupun chat ke grup Klinik Agama Islam di grup WA untuk mahasiswa STEMIK AMIK Bandung, ataupun bisa japri, ataupun bisa langsung bertemu apabila ada hal-hal yang memang belum dipahami atau perlu penjelasan yang lebih luas. Sekian saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi sebuah pencerahan, menambah ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan untuk bisa kita pahami, kita cerna, kita resapi nilai-nilai yang baik ini di dalam belajar demi mendapatkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.